Selamat pagi Good Kids, selamat pagi Losweli. Selamat pagi Lose. Oke, bersyukur sama Tuhan ya pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang kita mau bersuka cita nih karena kita kan kalau ibadah harus bersukacita, harus Ya, bersemangat. benar sekali Lose. Oke. Kalau ibadah tuh harus bersukacita dan semangat karena kita memuji Tuhan. Oke, Losweli ada sukacita? Jelas ada dong karena ada Tuhan di hati Lose. Good Kids di rumah ada sukacita? Oke, yuk mari kita mau sama-sama bersukacita, bersukaria, memuji Tuhan kita. Kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian ini. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sukacita yang boleh Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini. Semoga ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah Good Kids di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih ya, Losweli pasti masih semangat juga memuji Tuhan. Semangat. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah kita yang besar, kuat dan perkasa. Kita angkat pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil
mustahil bagi Dia. Oh, oh. Oke, good kids, silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Lause mau tanya nih, good kids di rumah seberapa sayangnya sih sama Tuhan Yesus? Ayo. Wah, luar biasa ya pasti. Kalau Lause Welly, seberapa besar sayang Lause Welly sama Tuhan? Sangat besar. Oke, sangat besar ya. Buktinya apa Lause? Buktinya selalu bersyukur. Oke, bersyukur Iya, sama Tuhan, iya, selalu berdoa bersyukur. itu ya. Iya. Nah, selalu kalau bersyukur. Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Sayang kita ke Tuhan Yesus harus lebih dalam, Iya. lebih dalam dan lebih dalam Iya, lagi. betul Yuk, sekali. sambil kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Saya Cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus Dalam sekali. Saya cinta Yesus Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kita katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Shalom anak-anak. Firman Tuhan hari ini masih dalam rangkaian Buah Roh nih. Ayo, siapa yang sudah hafal Buah Roh? Kita hafalin lagi ya, pakai lagu ya kali ini biar cepat hafal. Ayo, mulai. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hari ini buah roh yang akan kita pelajari, apa ya? Lasa akan kasih clue-nya lewat lagu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apa ya tadi? Hah? Ada yang tahu di rumah? Benar sekali, kesetiaan. Sebelum kita lanjut terus dalam belajar firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan melawat kami. Tuhan hadir di sini melalui firman-Mu. Kiranya buka hati kami, pikiran kami untuk mengerti Tuhan apa isi firman-Mu. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami sebagai pelaku firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada beberapa hal nih yang Lause perlu perbaiki dulu nih. Jadi, buah roh terutama kesetiaan itu bukan pahala ya. Artinya apa? Mesti diingat dengan sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu anugerah
pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita. Jadi bukan berarti kita setia, masuk surga. Enggak begitu sayang. Jadi ya anak-anak, kalau kamu belajar firman Tuhan, kamu tahu bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Kesetiaan adalah hasil dari itu dia iman kamu, keselamatan yang diberikan. Jadi sebenarnya keselamatan itu berkat tambahannya adik-adik. Nah ingat ya, jadi keselamatan itu anugerah, kesetiaan itu hasil dari keselamatan itu. Yang kedua, kesetiaan itu buah roh. Jadi orang lain di luar Tuhan boleh nggak percaya? Boleh nggak setia? Bisa, tapi ada expirednya, cepet capek karena tidak ada buah roh, tidak ada Roh Kudus. Nah itu ya mesti kita ingat selalu. Jadi bukan berarti kita setia lalu masuk surga. Masuk surga adalah pemberian Tuhan. Kalau gitu, untuk apa dong setia? Kan surga udah dapet, ya kan? Udah dapat surga, dapat hidup kekal, keselamatan. Lalu untuk apa setia? Adik-adik, nih langsung mau kasih tahu. Adik-adik, kesetiaan itu adalah bukti nyata hubungan kita dengan Tuhan. Adik-adik tahu kan Tuhan Yesus waktu bilang nih, kalau kita percaya kepadanya, Dia akan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, masalahnya adik-adik, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, tidak langsung nih kita ke surga. Ada persoalan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, adik-adik mesti ingat, kita tetap ada masalah. Nih, masa kasih eksperimennya. Jadi adik-adik, dalam dunia ini karena penuh dosa banyak sekali masalah. Karena dosa kita, karena dosa orang lain, kita masih hidup dalam dunia yang penuh dosa. Tapi adik-adik, kalau kamu tidak setia, iya sih, surga sudah milik kita. Tapi dalam hidup ini, kita tidak menikmati kehadiran Tuhan. Kita seperti jeruk yang tidak ada kulitnya. Apa yang terjadi sama orang yang gak setia? Dia tenggelam dalam masalah mereka. Mereka menangis, menggerutu, bertanya, di mana Tuhan, di mana Tuhan? Tapi adik-adik, orang yang setia kepada Tuhan, apa yang terjadi? Hatinya tetap dibungkus oleh kasih Tuhan. Dia tetap punya Roh Kudus. Pikirannya, hatinya ditutup oleh Roh Kudus. Dan dia selalu setia sama Tuhan. Belajar firman Tuhan, mendengar, berdoa, beribadah. Dekat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika masalah datang, lihat. Roh Kudus menolong untuk tidak tenggelam adik-adik. Itulah kesetiaan. Jadi sekarang kamu mau tenggelam dalam masalah kamu, atau kamu mau terus dekat sama Tuhan dan lihat kamu nggak tenggelam. Adik-adik, dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, banyak sekali cerita-cerita tentang kesetiaan. Perjanjian Lama ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Ayub. Di dalam Perjanjian Baru, contoh kesetiaan itu adik-adik ada dalam rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, luar biasa dari kehidupan rasul-rasul itu. Ketika mereka melihat guru mereka naik ke surga, mereka percaya sama Tuhan Yesus kan sebagai juru selamat. Adik-adik, mereka terima Roh Kudus. Dan mereka taat ketika Tuhan bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan aku akan menyertai kamu. Adik-adik, perintah itu dipatuhi. Kenapa adik-adik? Karena kesetiaan itu, apa itu setia? Setia itu artinya berpegang teguh, patuh dan taat, tidak bimbang. Setia itu ikut dalam suka maupun duka. Nah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul ini, mereka memberitakan Injil. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Adik-adik, bukannya mereka, disenangi oleh semua orang, malah adik-adik disalah mengerti. Bahkan imam besar dan para pengikutnya memasukkan mereka ke dalam penjara. Lalu apa? Mereka tenggelam gitu seperti jeruk tadi. Bertanya, Tuhan, aku udah melakukan pekerjaanmu, kenapa aku di penjara? Marah, nangis, tenggelam dalam kesedihan. Tidak. Tahu adik-adik, mereka
tetap setia pada Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Dan adik-adik, kalian tahu apa yang terjadi pada suatu malam? Mari kita buka nih. Jadi kalian tahu nih, ayo dibuka Alkitabnya, ini sekolah minggu loh, Alkitabnya harus dekat. Mari kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 5 ayat 19. Dibuka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 5 ayat 19. Mulai dari ayat 19 dulu ya. Udah dapet? Ya, kita baca sama-sama. Sampai ayat 21 ya. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Luar biasa adik-adik ya. Mereka setia, lalu mereka diselamatkan sama malaikat. Lalu ada pesan dari Tuhan, mereka disuruh pergi dan terus mengajar. Terus mereka lakukan apa? Ingat, salah satu ciri-ciri setia adalah patuh. Mereka nggak tenggelam tuh kayak jeruk tadi. Mereka takut tuh, nggak mau masuk penjara lagi. Ayo kita pulang aja yuk, kita tidur aja. No. Enggak loh. Mereka patuh dan taat. Mereka terus memberitakan Injil. Mereka pergi ke bait Allah. Padahal bait Allah waktu itu masih tertutup, masih pagi-pagi. Mereka berdiri di depannya. Begitu bait Allah terbuka, mereka masuk ke dalam dan mengajar orang banyak. Adik-adik, apa yang terjadi dengan imam-imam besar dan para pengikutnya? Wah, waktu mereka mengadili rasul-rasul, mereka mau membawa rasul-rasul, apa yang terjadi? Dikabarkan, dilaporkan bahwa penjara terkunci rapat, penjaga-penjaga masih berdiri dengan ketat. Tapi rasul-rasul kemana? Rasul-rasul tidak ada. Kemana rasul-rasul? Kemana? Mereka kemana? Kita tidak tahu kemana mereka. Mereka di bait Allah lagi mengajarkan. Lalu dilaporkan sama orang, imam besar, bagi para pengikutnya langsung. Wah, kenapa? Rasul-rasul ada dalam bait Allah. Rasul-rasul mengajar. Wah, adik-adik imam besar dan pengikutnya cemas. Wah, mereka bingung kok bisa. Pintu penjara tertutup rapat, penjaga-penjaga masih ada. Adik-adik, imam-imam besar tidak nyerah. Mereka membawa rasul-rasul ke pengadilan. Tapi kali ini dengan diam-diam karena takut dilempari orang. Rasul-rasul sekarang sudah banyak pengikutnya. Lalu mereka menghadapkan rasul-rasul adik-adik ke mahkamah agung, mahkamah agama. Wah, mereka diadili. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan? Mereka dilarang. Dilarang apa? Memberitakan pengajaran tentang Yesus. Yesus nama itu tidak boleh. Wah, adik-adik, rasul-rasul itu sayang sama Tuhan Yesus dan juga sayang sama orang banyak. Kalau orang banyak makin tahu tentang Tuhan Yesus dan percaya, orang-orang banyak dapat pengampunan dosa dan selamat. Makanya rasul-rasul tidak mau ikutin perintah dari imam besar. Apa yang terjadi? Apa jawaban mereka? Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Mari sama-sama kita lanjutin. Sama-sama dibuka Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Sekarang kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Adik-adik, itu jawaban dari rasul-rasul. Mereka tenggelam kayak jeruk tadi. Takut, ya udah kami nurut imam besar. Oke, saya pulang, saya tidak mau memberitakan Injil. Begitu? Enggak, adik-adik. Dengan kekuatan dari Roh Kudus, tadi kan rasul-rasul juga percaya dengan Roh Kudus yang menyertai mereka. Mereka tetap dekat dengan Tuhan, tetap setia dan mereka tetap memberitakan Injil. Mereka tetap taat sama Tuhan.
lebih takut sama Tuhan, lebih taat sama Tuhan, itu setia. Nah adik-adik, ayo sekarang simpan dalam hatimu dua pesan ini. Satu, dari kisah para rasul kita belajar bahwa kalau kamu mau setia, kamu harus kenal siapa Yesus. Benar nggak? Tadi kan dia jawabnya, Petrus bilang apa? Yesus yang kau salibkan itu. Wah, dia tahu Yesus adalah orang yang mereka salibkan, anak Allah, juru selamat yang mengampuni dosa, yang menyelamatkan. Apakah kamu tahu? Kamu bukan hanya setia sama kawan yang sama-sama dosa. Kamu bukan setia sama game, main game terus kamu setia sama Allah yang maha besar, Yesus Kristus juru selamat. Itulah Yesus. Jadi kamu setianya gak setia buta, tapi tahu siapa Yesus. Satu, simpan dalam hati ya, tahu siapa Yesus. Yang kedua adik-adik, rasul-rasul bekerja sama dengan Roh Kudus. Mereka terus, kita ini diberikan Roh Kudus untuk menemani kita, menolong kita, supaya kita tetap setia. Jadi setia kita bukan bersandar sama kekuatan kita. Kalau sama kekuatan kita bisa lemes deh, capek, ada expired date-nya kan. Tapi bersandar sama Roh Kudus. Ketika kamu lelah untuk setia, Roh Kudus ngingetin kamu, memberikan kekuatan kepada kamu. Nah adik-adik, itulah bersandar sama Roh Kudus. Kalau kamu mau setia. Adik-adik, hidup ini banyak persoalan, ya kan? Ayo kita setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan itu sebetulnya mudah sekali adik-adik. Mulailah kamu ngobrol sama Tuhan. Ngobrol tuh ngapain langsung? Ngobrol sama Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa, ayo. Udah disiplin belum baca firman Tuhan berdoanya? Hah? Beribadah, saat ibadah online seperti ini nih. Ayo siapa yang sambil sarapan pagi, sambil makan? Jangan dong sayang. Kita setia sama Tuhan, kita benar-benar menghormati Dia. Kan seperti tadi, setia itu berpegang teguh, taat dan patuh, ikut Tuhan. Jadi, jangan sambil makan, kita setia ya. Adik-adik, kita juga bisa setia dengan mengabarkan Injil. Kan langsung lagi online, gak bisa ketemu siapa-siapa. Memang di rumah gak ada adik kakak, tetangga, mama, papa. Ayo, kita mengabarkan Injil dengan sikap kita. Bukan hanya dengan kata-kata bilang, aku cinta Tuhan Yesus. Tapi dengan sikap yang baik, sikap yang hormat sama orang tua, sayang sama adik. Sehingga orang-orang bisa melihat, engkau di dalamnya ada Tuhan Yesus hidupmu, gitu ya. Adik-adik, kita bersyukur ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah setia, bahkan Dia memberikan buah roh, yaitu kesetiaan, supaya kita nggak tenggelam dalam masalah kita. Seperti jeruk tadi, menutup bungkus hati kita dan pikiran kita. Ayo, kita janji juga untuk setia sama Allah yang setia, Allah yang tak pernah ingkar janji. Oke? Nah, sebelum kita ayat hafalan, kita doa dulu. Yuk, kita sama-sama doa. Semua buka hatinya, buka pikirannya. Anak-anak di rumah, Tuhan sayang sekali sama kamu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Roh Kudusnya diberikan untuk menemani kamu dalam perjalanan hidup ini, supaya kamu tetap setia. Orang yang setia tidak akan tenggelam dalam masalah mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa penuh kasih, Bapa maha baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau menemani perjalanan iman kami dalam dunia ini. Sehingga kami terus-menerus Bapa boleh bertahan, tidak tenggelam dalam persoalan hidup. Tuhan, kami tahu sebagai anak-anak kami juga ada kesulitan-kesulitan. Belajar makin susah, di rumah ya Tuhan ada persoalan. Tuhan, kami tahu Engkau ada. Untuk itu ingatkan kami bahwa Engkau menyertai kami. Dan berikan kami kesetiaan untuk ngobrol dengan Engkau, berdoa dan baca Alkitab dengan lebih rajin, beribadah dengan lebih sopan, dan mengabarkan Injil dengan sikap kami ya Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, supaya kita tetap setia, mesti ditaruh nih firman Tuhan dalam hati. Karena kalau ada firman Tuhan dalam hati, jalannya terang, kaki kamu ada firman Tuhan, tidak bingung setia sama yang mana. Oke? Siap? Sama-sama. Lukas 16 ayat 10. Lagi. Lukas 16 ayat 10.
Apa isinya? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Lagi ya. Ayo sama-sama. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Nah, adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, kita ketemu lagi dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.